明日の土曜日、よければ私と出かけないかい？ Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita anime yang berjudul Oresuki. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku. Cerita ini dibuka dengan memperlihatkannya si tokoh utama bernama Amatsuyu Kisaragi atau biasa disebut Jouro. Dia merupakan siswa SMA biasa. Jouro memiliki penampilan rata-rata, nilai dan juga keterampilan fisik. Tidak peduli apa yang dia lakukan, sungguh tidak ada yang benar-benar menonjol pada siswa SMA tahun kedua ini. Setelah usai berberes, Jouro keluar dari pagar rumahnya dan bergegas ke sekolah. Di perjalanan Jouro dikejutkan oleh keberadaan Aoi Hinata yang biasa dipanggil Himawari. Himawari adalah teman sekelas dan juga masa kecil Jouro. Meskipun dia terlihat biasa saja, Himawari adalah kartu as dari klub tenis. Dia benar-benar hebat dalam olahraga meskipun nilainya kurang bagus. Sisi baiknya Himawari selalu ceria dan suasana hatinya selalu baik. Inilah sebabnya mengapa Himawari populer dan semua orang menyukainya. Lantas Jouro menyapa Himawari, lalu mereka berangkat ke sekolah bersama. Tidak lama keduanya sampai di sekolah. Begitu pula dengan Taiyo Ogawa yang menyapa kedua insan. Taiyo Ogawa biasa dipanggil dengan sebutan Sunchan yang berarti matahari oleh kedua temannya itu. Dia hebat dalam olahraga dan nilainya terbilang standar. Taiyo memiliki kepribadian yang ceria sama halnya Himawari. Setiap kali datang ke kompetisi apapun, Sun benar-benar bersemangat. Kepribadiannya sangat bertolak belakang dari Jouro karena dia menyukai hal-hal misterius. Jouro dan juga Sun merupakan sahabat dan sangat akrab sejak SMP. Meskipun memiliki kepribadian berbeda, namun mereka tetap cocok. Lantas Sun berkata Jouro dan juga Himawari sungguh dekat. Jouro menjawab dia hanya menjalani hari-hari yang membosankan. Lalu Sun menyahut dia juga sama. Kemudian Himawari kesal dan dia pun mengejek Jouro bodoh karena tidak melancarkan strategi mendekatkan Himawari dengan Sun. Sedangkan Sun malah mengira Himawari menyukai Jouro. Tidak lama, bel telah berbunyi. Sun bersiap pergi ekskul. Lantas Sun berkata kepada Jouro dia sudah tidak sabar melakukan turnamen sebentar lagi. Makanya dia harus berlatih keras setiap hari. Lalu Sun menyemangati Jouro dalam berkegiatan OSIS. Sontak saja semua orang kaget, tiba-tiba ketua OSIS mencari Jouro. Dan dia bernama Akino Sakura yang biasa dipanggil Cosmos. Lantas senior Cosmos berkata, dia berkunjung untuk menjemput sekretaris OSIS. Langsung saja Jouro dan juga Cosmos pergi ke ruangan OSIS. Setelah menyelesaikan tugas OSIS, mereka akan pulang. Sebelumnya, Cosmos mengajak Jouro berkencan besok. Alhasil Jouro merasa senang karena wanita cantik mengajaknya kencan. Sesampainya di rumah, Jouro bersiap mengerjakan tugas, kemudian ada pesan dari Himawari. Lantas Himawari mengajak Jouro menghabiskan waktu besok. Karena Jouro sudah ada janji, jadi Himawari meminta bertemu di hari Minggu. Esoknya Jouro menunggu kedatangan Cosmos. Setelah Cosmos datang, keduanya pergi ke taman. Di sana Jouro dibuatkan bekal lezat oleh Cosmos. Selesai makan dan juga mengobrol, hari semakin sore. Alhasil kedua insan memutuskan untuk pulang. Di perjalanan, Cosmos mengatakan alasan dia mengajak Jouro ketemu. Di kesempatan itu Cosmos berkata dia menyukai Sun. Sontak saja Jouro terkejut, bukannya menyukainya, namun Cosmos malah suka dengan sahabatnya. Meskipun sakit hati, tapi Jouro menyanggupi untuk mencomblangi Cosmos dan juga Sun. Tidak lama Jouro sampai di rumah, dia agak tenang karena esok masih ada Himawari. Esoknya, Jouro bertemu dengan Himawari dan mereka pun makan di kafe. Selesai makan, Jouro kelihatan murung. Alhasil Himawari memberikannya energi dengan cara memeluk Jouro. Sontak saja Jouro terkejut karena dia dipeluk di depan umum. Seketika mood Jouro auto naik dan mereka pun bergegas untuk pulang. Di perjalanan, Himawari ingin mengatakan sesuatu. Lagi-lagi Goro harus menelan pil pahit karena Himawari juga menyukai Sun. Tentunya ceritanya sama seperti Cosmos. Mereka menyukai Sun dan tim Sun kalah. Saat itu Sun menyemangati seluruh anggota tim.
Namun setelahnya dia menangis di depan ruangan. Hal tersebut membuat kedua wanita menyukai Sun. Alhasil setelah tiba di rumah, Joro pun mengamuk. Dia sangat kesal karena kedua wanita yang disukainya malah menyukai sahabatnya. Namun tekad Joro sudah bulat dan dia akan menembak salah satu wanita yang ditolak oleh Sun. Paginya, Joro bersiap ke sekolah dan dia berangkat bersama dengan Himawari. Di sekolah, Joro mengatur strategi mendekati Sun dan juga Himawari. Ketika sampai, Joro membiarkan kedua insan mengobrol, sedangkan dia langsung keluar kelas dengan alasan rapat OSIS. Sementara di ruang OSIS, Joro menyiapkan rencana untuk Cosmos. Ketika jam istirahat, Cosmos bersama Joro menemui Sun. Alhasil Cosmos to the point dan dia mengajak Sun untuk berteman. Melihat Cosmos terlalu frontal, Joro auto menyambung ucapan Cosmos. Joro berkata tidak ada salahnya senior Cosmos mengayomi juniornya. Sehingga suasana beku kemudian berubah menjadi cair. Setelahnya, setiap hari Joro dihantui oleh dua wanita yang minta dicomblangi. Hal itu membuat Joro lelah hingga dia bersembunyi di perpustakaan. Kemudian Sumireko San Sokuin atau biasa dipanggil dengan Pensi muncul. Lalu Pensi mengajak Joro mengobrol di bangku yang sudah disediakannya. Alhasil, Joro terpaksa ikut karena tatapan mata Pensi sangat mengerikan. Wanita berkacamata itu mengatakan kalau dia menyukai Joro. Sontak saja Joro terkejut mengapa harus Pensi dan bukan Himawari atau Cosmos. Lalu Pensi meminta Joro bertemu dengannya setiap jam istirahat di perpustakaan. Meskipun menolak, tetapi Joro harus menuruti keinginan dari Pensi. Selanjutnya Joro sedang dalam perjalanan menuju perpustakaan. Tidak lama dia sampai ke ruangan mengerikan tersebut karena ada Pensi. Langsung saja Pensi menyuruh Joro duduk, sebab kalau Joro tidak menurut dia akan memberitahu Sun kalau Joro mencomblanginya dengan Cosmos dan juga Himawari. Alhasil Joro menuruti perkataan Pensi si wanita menyeramkan. Lantas Pensi bertanya sejauh apa perkembangan yang dilakukannya. Joro menceritakan tadi pagi dia mengatur rencana agar Himawari bisa menonton film bersama dengan Sun. Diperlihatkan saat Joro pergi ke sekolah, dia bertemu dengan Himawari. Di kesempatan itu Himawari meminta Joro membantunya pergi nonton dengan Sun. Karena Himawari memaksa, Joro pun akhirnya menyanggupi. Tidak lama mereka sampai di sekolah. Langsung saja Joro mengajak Sun menonton. Dikarenakan dia sudah menonton filmnya, Joro menyuruh Sun untuk mengajak Himawari. Alhasil, Himawari senang karena bisa nonton bareng Sun. Setelahnya dia ke ruangan OSIS dan tampak Cosmos sudah menyiapkan bekal makan siang. Lalu dia meminta Joro mengatur rencana agar bisa makan bersama dengan Sun. Alhasil, Joro membawa Sun ke ruangan OSIS untuk membantunya membuka file penting. Tidak lama mereka sampai, Cosmos meminta makan bareng. Awalnya Sun-chan menolak, namun Joro memaksa dan akhirnya dia mengikuti saja. Lalu Joro pun izin pergi karena dia akan makan dengan orang lain. Kembali ke masa sekarang, Joro berkata kepada Pensi hal itu yang terjadi hari ini. Lantas Pensi menyahut apakah Joro sudah tahu Sun menyukai siapa. Sontak saja Joro terkejut, dia melupakan hal penting itu. Kemudian saat jam olahraga tiba, Joro menanyakan kepada Sun. Alhasil Sun membawa Joro ke tempat sepi. Lalu Sun mengatakan dia menyukai Pensi. Dan dia meminta Joro mencomblanginya dengan Pensi. Lagi-lagi Joro harus mendengar ungkapan cinta seseorang sehingga membuatnya menjadi kesal. Di kesempatan itu Sun menanyakan pertanyaan cinta bertemakan bisbol. Karena Joro tidak mengerti, dia asal menjawab lalu pergi. Alhasil esoknya Joro berbicara dengan Pensi di depan ruangan. Pensi ingin mengajak Joro makan kue, namun mendadak Sun muncul dan dia heran mengapa Joro bersama dengan Pensi. Lalu Pensi menjelaskan dia dan juga Joro hanya membicarakan mengenai OSIS dan juga pihak perpustakaan. Pensi juga berkata Joro hanyalah lelaki brengsek dan juga kejam. Esoknya, Joro mendapatkan pesan dari Cosmos untuk bertemu. Tidak lama dia sampai di kafe lalu menemui Cosmos. Di kesempatan itu Cosmos menangis dan dia berkata Sun meminta Cosmos mendekatkan Pensi dengannya. Namun Cosmos menyalahkan Joro karena dia mendukung Sun mengejar cintanya. Sebab saat Sun menanyakan pertanyaan melalui ungkapan bisbol, Joro menjawab dengan baik. Hal tersebut membuat Joro terkejut padahal dia tidak tahu sama sekali. Alhasil Cosmos menyalahkan Joro, dia berkata Joro kejam dan juga brengsek.
Setelahnya dia mendapatkan pesan dari Himawari. Mereka bertemu di kamar Jouro. Lantas Himawari menangis dan menceritakan kalau Sun meminta bantuan kepadanya. Alhasil Jouro disalahkan lagi dan dia pun menjadi bingung. Lalu Himawari pergi dan mengucapkan kalau Jouro adalah lelaki kejam dan juga brengsek. Esoknya, tiba saatnya jadwal bertemu Jouro dengan Pensi. Langsung saja dia menemui Pensi di perpustakaan. Tidak lama, Sun, Cosmos, dan juga Himawari muncul melihat ke arah Jouro. Hal tersebut membuat Jouro panik, sedangkan Pensi sangat asyik menikmati kesalahpahaman antara Jouro dan juga kawan-kawan. Selanjutnya Sin berada di perpustakaan. Tampak situasi semakin mencekam. Lantas Sun bertanya tentang kebohongan Jouro. Meskipun menyangkal, Cosmos dan juga Himawari merasa dibohongi. Dikarenakan selalu disudutkan, Jouro mulai kesal. Di kesempatan itu Jouro berkata kalau dia sudah tidak tahan. Langsung saja Jouro mengatakan Himawari dan juga Cosmos hanya menganggapnya sebagai alat. Padahal Jouro sudah bekerja keras untuk keduanya. Namun mereka malah menyalahkannya. Lalu Sun menghentikan kemarahan Jouro. Alhasil Jouro senang karena masalah telah selesai. Akan tetapi Pensi menyahut, dia bertanya mengapa Jouro membantu kedua wanita, tapi kenapa dia juga membantu Sun mendekati Pensi? Apakah Jouro ingin mendapatkan salah satu wanita yang ditolak oleh Sun? Sontak saja Jouro terkejut Pensi mengetahui rencana busuknya. Alhasil Sun menjadi kesal dan dia menghajar Jouro karena menyalahkan Himawari dan juga Cosmos. Lalu Sun membawa Jouro pergi dan berkata persahabatan mereka berakhir. Sebelum Jouro dibawa pergi, Pensi mengatakan Jouro harus percaya kepadanya. Dikarenakan hanya bisikan kecil, Jouro tidak memperdulikannya. Setelahnya semenjak kejadian hari itu semua orang membenci Jouro, sebab ternyata ada salah satu siswi yang menguping lalu menyebarkan rumor ke seluruh sekolah. Hal tersebut membuat Jouro dihina dan dikucilkan, dan dia selalu menyendiri tanpa melakukan tugas sebagai OSIS lagi. Lalu Jouro menerima pesan dari Pensi untuk datang ke perpustakaan. Tidak lama, Jouro sampai ke perpustakaan. Pensi menyuruh Jouro mengambil salah satu buku. Kemudian Sun muncul mendekati Pensi, sedangkan Jouro terkejut dan dia bersembunyi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di kesempatan itu Pensi bertanya mengapa Sun menjebak Jouro. Lalu Sun pura-pura tidak mengerti ucapan Pensi. Lantas Pensi menjelaskan Sun memanfaatkan Himawari dan juga Cosmos. Pensi berkata Sun mengincar Jouro membantu kedua wanita. Saat itu Sun menciptakan situasi buruk antara ketiganya. Lantas Sun terkejut mengapa Pensi tahu sejauh itu. Lalu Pensi menjawab dia sangat ahli menganalisa seseorang. Kemudian Pensi berkata Sun mengubah strategi dan mencari cara untuk menipu Jouro. Sementara di balik rak buku dia bergumam ternyata pertanyaan bisbol waktu itu hanyalah pancingan. Lantas Pensi mengatakan penutup jebakan Sun adalah insiden di perpustakaan kemarin. Lalu Sun menyahut, mengapa saat itu Pensi malah menyudutkan Jouro? Pensi menjawab kalau dia tidak jahat kepada Jouro, pasti Sun sadar kalau Pensi membela si MC. Alhasil Pensi bertanya tujuan Sun menjebak Jouro. Terpaksa Sun mengatakannya kalau dia dendam kepada Jouro, sebab dulu saat SMP wanita yang disukainya malah menyukai Jouro. Meskipun Sun berusaha mendekatkan mereka, namun dia tidak mendapatkan apapun. Sun ingin melihat Jouro terluka sama sepertinya, makanya dia membuat Jouro dibenci dan juga dikucilkan. Mendengarnya Jouro sangat kesal dan dia pun merasa sedih. Sun berkata Himawari dan juga Cosmos sangat bodoh karena mempercayainya. Padahal selama ini Sun hanya memanfaatkan mereka. Sun juga bertanya alasan Pensi menyukai lelaki sampah seperti Jouro. Lalu Pensi menyahut, padahal selama ini Jouro membela Sun, sebab Jouro selalu mengutamakan perasaan Sun, dan dia juga menyuruh Pensi menerima Sun. Lantas Pensi berkata saat final baseball waktu itu sebelum menemui Sun, dia bertemu dengan Jouro lebih dulu. Saat itu Jouro menunggu Sun sambil membawa banyak makanan untuk Sun. Dengan ketulusan seperti itu, mustahil Pensi tidak menyukai Jouro. Di kesempatan itu Sun berkata karena perpustakaan sepi, dia ingin mendekati Pensi. Kemudian Pensi berkata dia telah bersama pangerannya. Langsung saja Jouro keluar dari persembunyian. Lantas Jouro menarik kerah baju Sun dan dia sangat kesal karena Sun mengecewakan Himawari dan juga Cosmos. Setelah Jouro membawa Sun pergi, Pensi menyuruh Himawari dan juga Cosmos untuk keluar. Di kelas, Jouro dan kawan-kawan sedang mendengarkan perkataan Pak Guru.
Lalu setelahnya Sun meminta maaf kepada Jouro saat di kelas di depan semua orang, dan dia menjelaskan permasalahan tersebut tanpa menyeret nama Himawari dan juga Cosmos. Kemudian Jouro bertemu dengan Pensi di perpustakaan untuk menceritakannya. Lantas Pensi berkata, mengapa Jouro repot menginfokan hal itu? Di kesempatan itu Pensi berkata apakah Jouro tahu alasan Sun menyukai Pensi. Lalu Pensi membuka baju dan mengurai rambutnya. Sontak saja Jouro terkejut melihat Pensi dan dia baru sadar wanita gemoy yang ditemuinya waktu itu adalah Pensi. Lantas Pensi berkata apakah Jouro akan sering berkunjung lagi. Alhasil Jouro pasrah karena penampilan Pensi yang cantik, dia pun menerimanya. Sebab hanya Pensi orang yang tulus menyukai Jouro. Selanjutnya Shin pun berada di perpustakaan. Lantas Jouro berkata dia sudah menuruti keinginan Pensi. Harusnya Pensi juga melakukan yang diinginkan oleh Jouro. Di kesempatan itu Pensi menarik roknya dan terlihat kaos kaki panjangnya. Jouro berkata dia ingin melihat wanita berdada besar dengan sosok Pensi sebenarnya. Akan tetapi Pensi terus menjadi wanita jelek berkacamata. Namun Pensi berkata dia harus menutupi identitas aslinya karena ada iblis yang mengincarnya. Pensi mengatakan dia tahu alasan Jouro tetap ke perpustakaan. Sebab dia berusaha menghindari Sun dan kawan-kawan, dikarenakan dia tidak tahu caranya berbaikan dengan mereka. Alhasil Pensi menyarankan agar Jouro mengatakan isi hatinya kepada ketiganya. Kemudian Jouro berkata meskipun Pensi sudah membantu, dia tetap membenci Pensi. Lalu Jouro menyantap kue di meja dan pergi. Di kesempatan itu dia masuk ke kelas. Lantas Hanetachi Hina alias Asunaro menghampiri Jouro. Dan dia merupakan anggota ekskul jurnalisme. Asunaro meminta saran festival bunga kepada Jouro. Asunaro berkata akan diadakan event dansa bunga, di mana salah satu cowok berdansa dengan 3 cewek. Alhasil Jouro mengatakan pastinya Asunaro harus terpilih. Setelahnya Asunaro menghampiri Himawari. Dikarenakan Himawari kesulitan, Jouro ingin membantu. Akan tetapi Himawari malah kabur dan dia pun merasa canggung. Alhasil Jouro mengikutinya dan mereka bertengkar karena tidak tahu cara berbaikan. Himawari berkata harusnya Jouro mengajaknya berbaikan. Di kesempatan itu Jouro dan juga Himawari berbaikan dan mereka pun berpelukan. Sedangkan sedari tadi Cosmos mengintip. Setelahnya, Jouro dan juga Himawari mengajak Sun bertemu di atap. Jouro mengajak Sun berduel soal pelajaran. Jouro berkata Sun harus mengalahkannya, sebab jika Jouro menang permasalahan akan selesai. Akan tetapi Sun menolak dan dia ingin pergi. Kemudian Jouro mengingat perkataan Pensi harus berkata jujur. Alhasil dia pun terus terang mengajak Sun untuk berbaikan. Selesai berbaikan dengan Sun dan juga Himawari, dia bertemu Cosmos. Lantas Cosmos berkata Jouro sangat kejam karena tidak menemuinya, padahal Jouro sudah berbaikan dengan Himawari serta Sun. Alhasil Jouro mengajak Cosmos berbaikan lagi. Setelahnya, mereka pergi belajar di perpustakaan bersama dengan Pensi. Tampak Pensi yang mengajari Himawari, sedangkan Cosmos memberikan soal matematika kepada Jouro, lalu Sun juga ikut belajar bareng. Sorenya, Jouro dan juga kawan-kawan bergegas untuk pulang. Di perjalanan, Sun dan juga Himawari adu bacot. Mereka sahut-menyahut membahas kekalahan. Himawari berkata dia akan mengalahkan Sun, sedangkan Sun berkata dia yang akan mengalahkan Himawari. Akhirnya mereka tertawa karena bertengkar masalah sepele. Melihat hubungan harmonis itu, Jouro bergumam karena semua sudah membaik, ini adalah kesempatannya. Jouro membayangkan dia dikelilingi Cosmos dan juga Himawari serta Pensi. Alhasil teman-teman memanggil Jouro yang sedang melamun. Sementara di sisi lain, seorang wanita berkata, Jouro si lelaki brengsek bermain dengan 3 wanita sekaligus. Selanjutnya Shin pun berada di perjalanan. Tampak Jouro merasa senang di pagi hari yang cerah ini. Kemudian Himawari muncul menepuk punggung Jouro. Lantas Himawari berterima kasih karena berkat Jouro, dia dan juga Sun mendapatkan nilai bagus. Lalu Jouro menyuruh Himawari meminta maaf karena setiap hari telah memukul Jouro. Namun Himawari berkata dia lupa, makanya besok Jouro harus mengingatkan lagi. Tidak lama Jouro telah tiba di sekolah dan dia merasa senang karena semua masalah telah usai. Kemudian Asunaro mengajak Jouro ke atap sekolah. Langsung saja Asunaro menyuruh Jouro duduk di bangku. Sontak saja Jouro terkejut mengapa semua orang membawa bangku taman untuk mengobrol dengannya. Di kesempatan itu Asunaro berkata dia sangat penasaran kepada Jouro.
Sementara Jouro malah salah sangka, dia membayangkan satu wanita lagi bergabung dalam fantasinya. Tampak Cosmos dan juga Himawari serta Pensi ditemani Asunaro memeluk mesra Jouro dengan pakaian minim. Lamunan Jouro terganggu karena Asunaro berkata dia membenci Jouro sebab Jouro mendekati 3 wanita sekaligus. Asunaro menunjukkan majalah yang dibuatnya, namun Asunaro belum bisa menyebarkannya karena dia belum menemukan bukti kalau Jouro memacari ketiganya, dan dia berkata akan terus mengikuti Jouro sampai bukti terkumpul. Sehingga Jouro terus dibuntuti oleh Asunaro. Setelahnya, Cosmos menemui Jouro untuk membahas festival dansa bunga. Lalu Cosmos mengatakan dia dan juga Himawari adalah pasangan dansa Jouro, namun hanya tinggal satu kandidat lagi yaitu anak kelas 1. Langsung saja, Jouro dan juga Cosmos ditemani Asunaro menuju kelas 1. Akan tetapi si Eneng malah kabur karena takut bertemu Jouro si maniak wanita. Rumor pun telah menyebar kalau Jouro suka menjilat sepatu wanita. Kemudian Asunaro dan juga Cosmos sigap menulis informasi tersebut. Setelahnya, Jouro dan kawan-kawan berkumpul di perpustakaan sebab anak kelas 1 tadi menolak berdansa dengan Jouro. Sontak saja Jouro terkejut melihat Sun menjadi pasangan dansanya. Alhasil Jouro menceritakan tentang Asunaro. Dan dia juga meminta Cosmos bersikap keras kepadanya agar Asunaro tidak curiga. Kemudian Jouro dan kawan-kawan latihan dansa di perpustakaan. Pensi ikut latihan untuk memeriahkannya. Esoknya di kelas, Asaka dan kawan-kawan menghampiri Jouro dan dia memberikan majalah dari klub jurnalisme. Brosur tersebut berisi Jouro mendekati 3 wanita sekaligus. Alhasil Asuka marah, lelaki mesum seperti Jouro telah berkeliaran. Namun Cosmos muncul, dia ingin membantu Jouro. Akan tetapi Asaka dan kawan-kawan heran mengapa Cosmos tahu Jouro tidak melakukannya. Padahal di majalah wajah ketiga wanita disensor. Alhasil Asunaro menjelaskan kesalahpahaman mereka, sehingga Asaka dan kawan-kawan percaya, namun kalau mereka menemukan bukti Asaka akan sangat marah. Esoknya Jouro dan kawan-kawan berhenti latihan menari, sebab masalah tersebut akan semakin runyam kalau para wanita mendekati Jouro. Kemudian Asunaro muncul dan dia bertanya mengapa Jouro berhenti latihan. Lalu Jouro menjelaskannya kepada Asunaro. Di kesempatan itu Asunaro mengajak Jouro latihan bersama. Tampak keduanya sangat senang dan dansa di atas atap. Sementara sejak tadi Cosmos mengintip dengan tatapan kecewa. Selanjutnya tampak Jouro sedang berjalan ke kelas dan dia bergumam sejak kejadian itu Jouro dan kawan-kawan berhenti berkumpul. Lantas Jouro merasa sedih dan menyendiri lagi. Lalu Asaka dan kawan-kawan muncul dan dia berkata akan menghajar Jouro kalau rumor tentang Jouro benar. Tidak lama kemudian Asunaro muncul sehingga Asaka dan kawan-kawan pergi. Kemudian Jouro mendapatkan telepon dari Sun. Lalu Sun berkata dia berada di depan ruangan kepala sekolah. Sepertinya petinggi sekolah marah kalau ada 2 pria di festival dansa. Alhasil Sun berkata sepertinya Jouro harus mencari kandidat wanita. Sebelum menutup telepon, Sun berkata dia akan mengurus sesuatu. Setelahnya Jouro dan juga Asunaro bergegas mencari kandidat dansa. Lantas, Jouro meminta Asunaro menjadi rekannya untuk berdansa, sebab selama ini Asunaro sudah membantunya berlatih. Akan tetapi Cosmos muncul dan menghentikan. Di kesempatan itu Cosmos mengajak Asunaro ke ruangan OSIS, namun Cosmos meminta Jouro untuk tidak ikut, dikarenakan dia ingin terus bersama Jouro dan memaksa Cosmos untuk membawa Jouro ke ruangan OSIS. Alhasil ketiganya telah tiba di ruangan OSIS. Langsung saja Cosmos bertanya apakah Asunaro yakin Jouro tetap di sana. Karena Asunaro memaksa Cosmos sehingga dia pun pasrah. Lalu Cosmos melarang Asunaro ikut serta dalam festival, karena seharusnya Asunaro bertugas memperbaiki artikel soal Jouro. Cosmos sudah tahu kalau kesalahpahaman tersebut adalah ulah dari Asunaro. Kemudian Cosmos bertanya, kemarin saat istirahat, mengapa Asunaro menghilang? Asunaro menjawab dia memperbaiki artikel. Lalu Cosmos membantah bisa saja Asunaro memperbaikinya di perpustakaan. Faktanya, Asunaro sedang menyebarkan rumor palsu tentang Jouro. Cosmos berkata dia sudah mengecek daftar pinjaman kunci percetakan. Namun di buku daftar, nama Asunaro tidak ada. Akan tetapi sebelumnya Cosmos datang ke ruangan percetakan untuk menyalin daftar pinjaman kunci. Sehingga sudah terbukti kalau Asunaro membuat artikel menjijikkan tentang Jouro. Kemudian Cosmos berkata karena Sun telah terpilih menjadi rekan dansa, Asunaro menyiapkan rencana lain.
Alhasil Asunaro menjelaskan kalau dia sangat mencintai Jouro. Oleh karena itu Asunaro membuat Jouro dibenci wanita agar dia bisa berduaan dengan Jouro. Namun ternyata kehadiran Sun dalam festival membuat Asunaro menjadi kesal. Makanya dia memanfaatkan situasi dan mengajak Jouro berlatih dengannya. Lantas Jouro mengamuk karena Asunaro mengacaukan semuanya. Padahal Sun sudah mengabaikan ekskulnya demi berlatih nari. Namun semuanya kacau karena petinggi sekolah melarang Sun ikut serta. Jouro juga berkata dia tidak menyukai Asunaro sama sekali. Alhasil Asunaro meminta maaf kepada Cosmos dan juga Jouro, lalu dia pergi. Setelah festival bunga telah dimulai, tampak Jouro berdansa dengan Himawari. Mereka sangat serasi sehingga penonton menjadi terhibur. Penampilan selanjutnya adalah ketua OSIS Cosmos mendampingi Jouro. Lantas Jouro berterima kasih kepada Cosmos karena selalu membantunya. Sebelum pergi, Cosmos mencium pipi Jouro dan dia berkata telah menyiapkan hadiah. Tidak lama kemudian pasangan dansa terakhir muncul. Tampak Pensi sangat seksi dengan balutan gaunnya. Di kesempatan itu mereka mulai berdansa. Pensi menyadari kalau Jouro membantu agar dia mempunyai teman. Sebab sebelum ujian tengah semester, Jouro mengajak Cosmos dan kawan-kawan belajar di perpustakaan. Maka dari itu Pensi bisa bergabung dalam persahabatan mereka. Jouro pun kaget mengapa Pensi selalu tahu tentang rencananya. Lantas Jouro berkata dia berterima kasih karena Pensi telah membantunya dalam kondisi sulit. Selesai berdansa, Himawari dan kawan-kawan memuji kecantikan Pensi. Mereka pangling melihat Pensi sebab biasanya Pensi terlihat udik menggunakan kacamata. Lalu Cosmos berterima kasih karena Pensi membuat festival bunga menjadi sukses. Sun pun menyahut saat menelpon Jouro kemarin dia bilang akan mengurus sesuatu. Padahal Sun sedang mengatur rencana untuk hari ini agar Pensi berdansa dengan Jouro. Alhasil Jouro berterima kasih kepada Sun. Esok harinya Jouro bangun pagi setelah tidur sangat pulas. Jouro langsung menuju ruangan makan. Di sana ibunya bernama Keiki menyapa Jouro dan dia berkata bahwa nantinya tidak perlu memasak makan siang karena Jouro akan pergi bersama temannya. Mendengar pernyataan Keiki membuat Jouro kebingungan dari mana sang ibu tahu, padahal Jouro belum mengatakan rencananya kepada Keiki. Lalu Keiki berkata temannya Jouro yang memberitahukan hal itu. Saat menyadari kehadiran Pensi, Jouro pun terkaget-kaget. Kemudian Keiki menginfokan bahwa dia bertemu Pensi di depan rumah, makanya Keiki membawanya masuk. Dengan entengnya Pensi berujar sewaktu menguntit hari-hari Jouro, kebetulan dia bertemu Keiki yang Pensi panggil Lauri. Sontak saja Jouro shock dia diikuti. Lantas Jouro menyatakan protesnya terhadap kata kebetulan versi Pensi sebab tindakan menguntit adalah hal yang disengaja. Kemudian Keiki menitipkan Jouro kepada Pensi, lalu mereka pergi ke kolam renang. Lantas satu persatu teman ceweknya Himawari, Cosmos dan juga Pensi memperlihatkan pakaian renang mereka kepada Jouro. Setelah itu Jouro membeli minuman. Ketika mengantri dia bertemu dengan Sansakua. Di kesempatan itu Sansakua curcol kepada Jouro bagaimana cara meminta maaf kepada teman laki-lakinya karena Sansakua telah berbuat hal buruk. Menurut Jouro tinggal meminta maaf saja, akan tetapi Sansakua malah kesal karena Jouro mengatakan hal itu. Menurutnya kesalahannya dia perbuat tidak cukup untuk meminta maaf saja. Lalu Sansakua menanyakan sudut pandang Jouro bila berada di posisi temannya. Lagi-lagi Jouro mengatakan Sansakua tidak perlu melakukan apapun dan cuma minta maaf, karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Rasa tulus Sansakua sudah cukup mewakili rasa bersalah. Setelah itu Sansakua mengatakan gaya rambut wanita favorit Jouro. Lalu Jouro menginfokan dia suka wanita berambut hitam yang digerai. Akhirnya Jouro pun selesai membeli minuman. Di kesempatan itu Sansakua menghadiahkan Jouro jus, namun saat menemuinya Jouro tidak suka. Sesudah berkumpul dengan teman-temannya, geng cewek rebutan mengajak Jouro bermain. Agar tidak terjadi pertengkaran, Jouro akan memainkan semua permainan. Lantas Pensi dan kawan-kawan malah menjadikan ajang pertaruhan siapa yang membuat Jouro senang, itulah pemenangnya. Bahkan Sun mendukung kegiatan kelompok cewek. Dimulailah dengan meluncur bersama Himawari. Peristiwa naas menimpa Jouro di mana celananya terlepas. Melihat kesulitan Jouro, Sun pun membantunya. Setelah itu Jouro menaiki lumba-lumba bersama dengan Cosmos. Karena mendengar ucapan Jouro yang disalahartikan Cosmos sebagai lamaran pernikahan, wanita itu jadi kesemsem sendiri. Alhasil Jouro naik lumba-lumba sendirian.
sontak saja membuat Jouro merasa malu. Dengan sigap, Sun menolong Jouro. Momen selanjutnya adalah mandi air panas bersama dengan Pensi. Di saat itu Jouro mengucapkan terima kasih kepada Pensi. Berkat Pensi, hubungan renggang sama teman-temannya kembali dekat. Di tengah perbincangan, Jouro kaget karena Pensi mengetahui semua kegiatannya. Bahkan tempat persembunyian majalah pornonya Jouro, Pensi bisa tahu. Hal itu membuat Jouro menjadi syok berat. Lantas Sun menghibur Jouro. Dalam sekejap kesuramannya menghilang. Di titik akhir, geng cewek bertanya siapa pemenangnya di antara Pensi, Himawari, dan juga Cosmos. Dengan tegas Jouro menjawab orang yang membantunya senang adalah Sun. Dikala dia mengalami kesulitan, Sun selalu membantunya. Mendengarkan ucapan Jouro, ketiga gemoy kebingungan. Sementara Jouro pulang bareng Sun disertai rasa gembira. Keesokan harinya di sekolah, Jouro melihat-lihat foto saat ketika berada di kolam renang. Tiba-tiba para gemoy menghampiri Jouro dan mereka meminta maaf karena Sansakua telah meluruskan pemahaman terhadap Jouro. Tidak lama, datanglah Sansakua menggunakan penampilan baru versi cewek favorit Jouro. Saat melihat Sansakua mode kalem, membuat Jouro menjadi terpana. Karena style Sansakua memanglah seperti cewek impian Jouro. Di kesempatan itu Sansakua meminta maaf kepada Jouro atas semua kekacauan yang telah dia perbuat. Lantas Jouro memaafkan Sansakua. Ketika pelajaran berlangsung, datanglah murid baru bernama Chiharu Youki, panggilannya adalah Tsubaki, menghampiri Jouro. Kemudian Tsubaki bertindak romantis kepada Jouro, sehingga orang-orang di kelas terkaget-kaget termasuk Jouro sendiri. Secara tegas, Tsubaki mengatakan mulai hari ini dan juga seterusnya, dia akan terus berusaha untuk Jouro. Kemudian flashback ke masa lalu, di mana pertemuan Jouro dengan Tsubaki. Kala itu Jouro sedang galau sebab sahabat karibnya Sun sedang down karena kalah bertanding, sehingga Jouro ingin menghibur Sun, makanya dia ingin membeli tusuk Youki untuk diberikan kepada bestinya. Mendengar ucapan Jouro, Tsubaki jadi terharu. Lantas Tsubaki berterima kasih sebab Jouro telah memborong dagangannya. Sebelum berpisah, Tsubaki menanyakan siapa nama Jouro. Kembali ke masa sekarang, Jouro teriak histeris mendapatkan perlakuan layaknya bangsawan. Tindakan berani Tsubaki membuat para cewek penggemar Jouro kesal. Lalu Pak Guru meminta Tsubaki memperkenalkan dirinya kepada teman-teman sekelas. Akhirnya, Jouro mengingat perjumpaannya dengan Tsubaki. Hal itu menyebab Tsubaki sangat senang. Ketika mengetahui jenis dagangan keluarga Tsubaki, Sun pun auto semangat. Sun juga menceritakan kenikmatan rasa tusuk Youki yang benar-benar maknyus. Setiap gigitan terasa begitu nendang di lidah, sehingga cita rasa tusuk Youki benar-benar tidak bisa dilupakan. Pada jam istirahat, Tsubaki menghampiri Jouro. Di kesempatan itu Tsubaki bertanya hal apa yang Jouro ingin minta darinya. Bagaimanapun permintaan Jouro, Tsubaki akan berusaha mengabulkan. Dari sela-sela pintu, Asunaro menatap sinis ke arah Jouro. Sebab Asunaro kesal, Jouro didekati oleh Tsubaki. Setelah itu Tsubaki mengajak Sansakua berbicara mengenai apakah dia mau mengabdi kepada Jouro. Mendengar pertanyaan itu, Sansakua jadi jengkel. Dengan wajah cemberut, Sansakua menginfokan bahwa dia tidak ada keinginan sama sekali. Karena mendapatkan tugas bersih-bersih, Jouro meminta bantuan Tsubaki. Akhirnya pekerjaan membenah gudang selesai. Saat berjalan di lorong, Tsubaki mencoba menghentikan langkah Jouro. Karena ada sampah kulit pisang di lantai. Bila terinjak, otomatis Jouro akan terjatuh. Menurut Jouro, Tsubaki memiliki pemikiran licik. Sehingga Jouro berpikir keras membongkar kedok Tsubaki. Jouro penasaran mengapa Tsubaki ingin menjadi abdinya. Lantas Jouro bertanya, Tsubaki mau Jouro melakukan hal apa untuknya. Tanpa keraguan Tsubaki berujar dia akan mengabdi kepada Jouro. Sontak saja Jouro merasa Tsubaki bagaikan malaikat penolong yang akan bersedia menolongnya setiap saat. Setelah itu Jouro mengajak Tsubaki pergi ke perpustakaan. Kemudian Tsubaki nongki bareng Jouro and the Gang di perpustakaan. Di sana Tsubaki menyapa teman-teman Jouro menggunakan nama panggilan. Sontak saja Pensi keheranan, murid baru bisa tahu nama kecil mereka. Ternyata Himawari lah yang memberitahukan kepada Tsubaki. Di kesempatan itu Tsubaki menawarkan bekal kepada Jouro. Hal itu membuat Cosmos menjadi sedih sebab dia kalah cepat dengan Tsubaki. Sementara Pensi mengawasi gerak-gerik dari Jouro. Tidak enak hati, Jouro pun meminta sedikit makanan Cosmos. Apalagi Cosmos membawa bekal 4 tingkat. Karena diminta oleh Jouro, Cosmos pun auto senang.
Akhirnya makan siang selesai, perut Jouro tampak buncit. Kebanyakan makan menyebabkan Jouro tidak bisa mengemil lagi. Kemudian Himawari dan kawan-kawan menyantap cemilan buatan Pensi dan mereka pun menyukai rasanya. Di saat Sun dan kawan-kawan tidak ada lagi di perpustakaan, Pensi mengatakan isi hatinya bahwa Jouro bertindak pengecut. Satu sisi Jouro menerima bekal dari Tsubaki, sisi lain Jouro memakan bento kosmos. Menurut Pensi, Jouro tidak bisa menegaskan perasaannya dalam memilih wanita. Padahal Jouro tahu bahwa Pensi dan juga Kosmos menyukai Jouro. Akan tetapi Jouro tetap ingin berada di zona nyaman, yaitu berada di status single bernuansa harem. Di kesempatan itu Pensi meminta Jouro membaca buku yang merupakan harta karunnya, karena Pensi ingin membahas isi buku tersebut bersama dengan Jouro. Lalu Jouro menerima pinjaman bukunya. Sepulang dari toko buku, Jouro memasukkan belanjaannya. Mendadak Himawari mengejutkan Jouro hingga terjatuh. Kemudian Himawari meminta Jouro membelikan hadiah ulang tahunnya. Namun Jouro merasa dia tidak perlu merayakan ulang tahunnya Himawari. Kala itu Jouro lupa mengkancing tasnya. Ketika di rumah, Jouro pun syok karena dia kehilangan buku pinjaman dari Pensi. Sontak saja Jouro mengutuk Himawari. Lantas Jouro mencari buku tersebut. Melihat Jouro yang panik, kedua cewek menghampiri. Saat mengetahui masalah Jouro, kedua gemoy bergegas untuk mencarinya. Akhirnya buku Pensi ditemukan, akan tetapi bukunya tampak sangat jorok, sehingga Jouro berniat mengganti buku tersebut. Lalu kedua cewek cantik memberitahu Jouro bahwa buku itu harganya senilai miliaran yen. Sontak saja Jouro teriak histeris. Saking frustasinya Jouro sibuk mencari pekerjaan. Sehingga ketika Kosmos menawarkan bekal, Jouro tidak menggubrisnya. Hal itu membuat Kosmos menjadi bersedih. Kemudian Sun menyuruh Jouro memperhatikan Kosmos. Tetap saja Jouro sibuk sama pencarian kerjaannya. Setelah itu Tsubaki menawarkan Jouro bekerja paruh waktu di warungnya dengan imbalan yang cukup besar. Alhasil Jouro kegirangan menganggap Tsubaki malaikat penolongnya. Kemudian Jouro mengajak Pensi berbicara empat mata. Di sana Jouro memohon maaf telah mengotori buku Pensi dan dia berjanji akan menggantinya, sehingga Jouro harus bekerja agar mendapatkan uang. Dengan begitu, Jouro tidak bisa mampir di perpustakaan sepulang sekolah. Lantas Pensi berkata Jouro tidak perlu mengganti rugi, akan tetapi Jouro tetap kekeh pada pendiriannya. Lagian Jouro juga belum menyelesaikan bacaan buku tersebut. Lalu Jouro ingin meminjam buku tersebut lebih lama lagi. Karena Jouro mau membaca bukunya sampai habis, membuat Pensi senang. Akhirnya Pensi bersedia, Jouro melakukan apa keinginannya. Sepulang dari sekolah, Jouro langsung bekerja di warung keluarga Tsubaki. Selanjutnya tampak Jouro mulai terbiasa setelah berhari-hari bekerja di warung Tsubaki. Lantas Tsubaki memuji pekerjaan Jouro. Akan tetapi Jouro merasa dirinya sebagai karakter sampingan tidak banyak membantu. Saat kumpul bareng di sekolah, Jouro sangat tidak nyaman dan dia dapat merasakan aura kemarahan dari Pensi. Lalu Tsubaki meminta Pensi bersabar, bila waktunya tiba Jouro akan kembali ke tempat Pensi. Sepulang sekolah, Jouro melakukan pekerjaan paruh waktunya. Datanglah Sansakua and the Gang. Sansakua sengaja mampir ke warung tusuk Yoki sebab Jouro ada di sana. Setelah puas menikmati tusuk Yoki, Sansakua dan kawan-kawan berkata akan mampir lain kali. Kemudian Jouro melakukan pekerjaannya, akan tetapi saat membawa pesanan pelanggan terjadi insiden sehingga salah satu pelanggan terkena tumpahan bir. Sontak saja Pak pelanggan marah-marah, walaupun Jouro sudah meminta maaf, tetap saja diamukin. Lantas Tsubaki turun tangan berjanji akan mengganti biaya cuci pakaian. Mendengarkan hal itu Pak pelanggan amarahnya meredam. Sepulang dari tempat kerja, wajah Jouro tampak muram. Di tengah perjalanan Pensi menemui Jouro. Di momen itu Pensi menceramai sikap Jouro yang hanya ingin melindungi pemikirannya sendiri. Bagi Pensi, Jouro hanya memakai topeng. Ucapan Pensi membuat Jouro sakit hati, apalagi Jouro telah bekerja keras hanya untuk mengganti buku Pensi yang telah dikotori. Menurut Pensi, Jouro tidak perlu melakukan hal itu, sebab Pensi mencintai Jouro apa adanya. Pensi ingin Jouro tampak ceria, tidak perlu memaksakan diri hanya demi ego terlihat sempurna. Pensi tahu Jouro selalu merasa rendah diri tidak sebanding dengan Sun, Himawari dan juga Kosmos. Secara tegas Jouro mengharapkan Pensi menjauh darinya, sehingga terjadilah kesenjangan antara kedua insan.
Esok harinya saat berkumpul di perpustakaan, Joro tampak murung, apalagi mengingat pertengkarannya dengan Pensi. Berharap Himawari dapat merubah suasana, namun perkataan Himawari malah merusak suasana, karena Himawari menyebut buku pinjaman Pensi kotor. Kemudian Sun menasehati Joro bila ingin melindungi sesuatu yang berharga, hanya perlu melakukannya secara lepas tanpa harus memikirkan reputasi atau rasa malu. Entah kenapa Joro bingung mengapa Sun berkata demikian. Saat bekerja paruh waktu, Joro terlihat suram, sehingga Tsubaki meminta Joro pulang lebih awal. Sontak saja Joro kaget mendengar perkataan Tsubaki. Apalagi jam kerja Joro belum usai. Lantas Tsubaki berkata bila Joro melayani pelanggan menggunakan wajah murung, maka rasa makanan tidak akan enak. Maka Tsubaki meminta Joro beristirahat sembari memikirkan untuk apa dia bekerja dan apa yang mau dia capai dari kegiatan itu. Tsubaki berharap Joro dapat kembali ceria. Setelah pulang kerja, Joro mampir ke vending machine sambil melamun. Tidak lama datang seorang bernama Hose Kiyasuo yang mempunyai nama panggilan Hose. Dia membuyarkan lamunan Joro. Karena wajah Joro sangat suram, Hose berinisiatif mengajak teman barunya berbicara. Lantas Joro curcol kalau dia sedang bertengkar dengan temannya. Mendengar curhatan itu, Hose memberikan saran. Di saat Joro sedang buntu, bisa melakukan apapun yang ada di pikirannya, karena Hose mengajarkan hal demikian. Di kesempatan itu, Hose menasehati kalau ingin melindungi seseorang yang berharga, maka Joro tidak perlu memikirkan dirinya yang terluka, melainkan mengutamakan perasaan orang spesial tersebut. Pernyataan Hose membuat Joro teringat akan ucapan Sun, sebab perkataan itu sama persis seperti yang diomongkan oleh Sun, sehingga Joro akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh Sun. Akhirnya Joro mendapatkan pencerahan dari Hose. Keesokan harinya Joro berbicara empat mata. Joro menjelaskan kalau dia bekerja bukan ingin mengganti buku pinjaman Pensi, melainkan membelikan yang baru, sehingga Joro akan tetap bekerja di warung tusuk Yoki. Setelah mendengarkan ucapan itu, Pensi pun tersenyum lepas. Ketika melakukan part-time job, wajah Joro sangat sumringah. Akhirnya Joro mendapatkan gaji dan membuatnya sangat senang. Tidak lama Joro mendapatkan pesan dari Himawari mengajak ketemuan, namun Joro enggan menemuinya. Lantas Joro mampir ke toko buku, akan tetapi buku yang mau dibeli telah habis, sementara buku tersebut sangat langka. Alhasil, Joro pergi menjumpai Himawari. Ternyata buku edisi terakhir telah dibeli oleh Himawari sebagai hadiah untuk Joro. Himawari berharap Joro tidak murung lagi setelah berhasil mendapatkan bukunya. Kebaikan Himawari membuat Joro marah. Karena Joro tahu harga buku itu sangat mahal, seharusnya Himawari membeli raket baru, sebab impian Himawari lebih penting daripada membuat Joro bahagia. Melihat Himawari yang menangis, Joro merasa bersalah. Lantas Himawari mengaku salah kepada Joro. Kemudian Joro meminta maaf dan menyatakan sebenarnya dia sangat senang mendapatkan hadiah dari Himawari. Akhirnya kedua besti berbaikan lagi. Keesokan harinya, Joro dan kawan-kawan menghampiri Himawari yang sedang ikut turnamen. Lalu Himawari sangat bahagia mendapatkan raket baru dari Joro. Sebagai ucapan terima kasih, Himawari mencium pipi Joro. Himawari juga memenangkan perlombaan dan masuk ke babak berikutnya. Sepulang sekolah, Pensi dan kawan-kawan merayakan kemenangan Himawari dan juga Sun di warung tusuk Yoki. Di kesempatan itu Pensi menanyakan soal isi buku yang dia pinjamkan. Lantas Joro mengatakan sangat menarik. Lalu Joro teringat bahwa di buku ada selipan kertas bertuliskan apakah Joro bersedia membantu Pensi bila diperlukan. Maka Joro memberitahu Pensi dia akan melakukannya jika punya waktu luang. Mendengarkan jawaban itu membuat Pensi sangat senang. Saat bantu-bantu cuci piring, Tsubaki memberitahu bahwa Joro bukanlah karakter sampingan, melainkan pemersatu orang-orang. Karena adanya Joro, terciptalah kebersamaan, sehingga Joro yakin bahwa dia adalah tokoh utama yang dikelilingi oleh banyak wanita cantik, dan dia pun punya sahabat baik. Selanjutnya Joro mendadak ditarik paksa masuk ke lab IPA oleh seorang wanita bernama Tan Popo. Kemudian Tan Popo menyatakan hajatnya kepada Joro bahwa dia ingin menjodohkan Sun dengan Pensi. Sontak saja Joro kaget mengapa Tan Popo menginginkan hal itu. Lalu Tan Popo bercerita, di saat dia sedang melihat pertandingan batch ketiga, SMA Nishizutake terlihat payah. Menurut Tan Popo, jika Sun berpacaran, maka semangat juangnya akan meningkat, sehingga SMA Nishizutake akan menuju Kausien.
Pada festival tarian bunga, Tan Popo melihat Pensi tampak begitu anggun, apalagi ketika melihat Sun dan juga Pensi saling menatap, keduanya terlihat sangat cocok. Kemudian Sun hanya malu dan membuatnya tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Di benak Jouro, dia heran mengapa Tan Popo bisa tahu bahwa wanita yang ikut festival tarian bunga adalah Pensi. Kemudian Jouro mengatakan bahwa Sun dan juga Pensi hanyalah teman biasa, namun Tan Popo tidak menggubrisnya. Lalu Tan Popo memberikan fotonya yang bergaya bunny girl. Sontak saja Jouro tertarik bekerja sama. Tan Popo berjanji akan menghadiahkan foto lebih hot lagi bila misi selesai. Di tengah obrolan keduanya, Asunaro sang jurnalistik nimbrung dalam obrolan. Ternyata saat Jouro ditarik ke lab IPA, Asunaro melihatnya. Melalui jendela, Asunaro masuk ke lab IPA. Setelah itu Asunaro ingin diikutsertakan dalam pencomblangan Pensi dan juga Sun. Asunaro berjanji akan membuat liputan khusus mengenai sosok Tan Popo. Mendengarkan hal itu, Tan Popo mengizinkan Asunaro bekerja sama. Tujuan Asunaro terlibat sebab dia ingin Pensi punya pacar dan juga menjauhi Jouro. Dengan begitu peluang Jouro menjadi milik Asunaro semakin besar, sehingga Tan Popo maupun Asunaro larut dalam ambisi mereka memunculkan aura gelap di sekitar mereka. Ketika berada di perpustakaan, Jouro disuruh memastikan bagaimana perasaan Sun terhadap Pensi dan juga sebaliknya. Terlihat Sun dan kawan-kawan menikmati tusuk Youki serta biskuit. Lalu Sun berkata, walaupun tusuk Youki memang maknyus, cemilan buatan Pensi tetap terlezat, sehingga Sun tidak ingin ketinggalan menyantap cemilan ala Pensi. Mendengarkan pujian dari Sun, Pensi merasa senang, sementara wajah ketua OSIS Kosmos tampak murung. Tidak lama kemudian datanglah Asunaro mengajak Jouro pergi bersamanya. Saat pelajaran usai, San Sakua ingin mengajak Jouro kencan. Akan tetapi sewaktu berbicara omongannya jadi ngelantur. Malahan San Sakua membahas soal menstruasinya yang sudah selesai. Sesudah mengatakan hal itu, San Sakua pun sangat malu. Alhasil San Sakua tidak jadi mengajak Jouro. Melihat tingkah aneh San Sakua, Jouro menjadi kebingungan. Kemudian Jouro, Asunaro, dan juga Tan Popo mengadakan rapat. Di kesempatan itu Tan Popo meminta Jouro menyatakan cinta kepada Pensi, karena Sun perlu saingan cinta untuk memberanikan diri mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada Pensi. Permintaan Tan Popo membuat Jouro tidak nyaman. Meski demikian, Jouro berusaha melakukannya. Namun di tengah jalan, Jouro tidak jadi menembak Pensi. Hal itu membuat Tan Popo kesal. Lantas Jouro berkata tujuan Tan Popo sebenarnya bukan ingin menjodohkan Sun, melainkan berharap Pensi punya pacar. Jouro menyinggung Tan Popo tidak mendukung SMA Nishizutake, melainkan lawan mereka yaitu SMA Tasobu. Lantas Asunaro memberitahukan bahwa seharusnya Tan Popo mendaftar di SMA Tansobu. Sebab sakit, Tan Popo tidak bisa bersekolah di sana, terpaksa masuk SMA Nishizutake. Mendengarkan hal itu Tan Popo tidak bisa mengelak. Pembahasan pun berlanjut soal tarian bunga, di mana Tan Popo mengenal sosok Pensi dalam mode lain. Penyebabnya Tan Popo sewaktu SMP satu sekolah dengan Pensi. Tan Popo ingin Pensi mempunyai seorang pacar, makanya Tan Popo berjuang keras menjodohkan Pensi. Pada akhirnya, Tan Popo tidak bisa mengelak lagi. Di momen itu Pensi memberitahukan Tan Popo bahwa dia jatuh cinta kepada Jouro. Sontak saja Tan Popo syok mengetahui kebenaran itu. Bagi Tan Popo, Jouro tampak seperti penjilat dan membuatnya terkejut Pensi menyukainya. Karena Jouro bertanya terus soal alasan Tan Popo lainnya terkait perjodohan Pensi, dia pun melarikan diri dari TKP. Kemudian Pensi dan juga Asunaro saling berebut Jouro. Suasana demikian membuat Jouro hendak kabur. Saat menyadari foto bunny girl-nya Tan Popo diambil, Jouro pun marah-marah. Akan tetapi ketika melihat penggantinya, Jouro terdiam. Habisnya foto Pensi yang kalem tampak lebih menarik. Selanjutnya Jouro tidak henti-hentinya menatap foto Pensi dalam mode keren. Saking menawannya Pensi membuat mata Jose jelalatan. Mendadak Pensi menghampiri Jose dan mengatakan bahwa Jouro harus memaafkan Tan Popo. Namun Jouro menyadari satu hal, bahwa Tan Popo belum bertobat dan masih ingin menjodohkan Pensi, sehingga Jouro memergoki Tan Popo yang berada tepat di belakangnya. Karena ketahuan, Tan Popo segera melarikan diri. Tidak lama Kosmos menghampiri Jouro dan juga Pensi. Dengan wajah murung, Kosmos memberikan kabar bahwa perpustakaan akan ditutup. Sontak saja Jouro dan kawan-kawan kaget. Sepulang sekolah, Jouro and the gang rapat di perpustakaan membahas nasib perpustakaan. Jalan satu-satunya supaya perpustakaan tetap dibuka adalah meningkatkan jumlah pengunjung.
lantas Himawari akan meminta bantuan dari tim tenisnya. Begitu pula Sun akan menginfokan kepada tim bisbol. Sementara Tsubaki akan memberitahu para pelanggannya siswa di sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan. Sedangkan ketua OSIS Cosmos dan juga Pensi akan menggunakan cara sendiri bagaimana menambahkan peminat perpus. Akan tetapi Joro tidak punya teman. Dia diminta memikirkan cara sembari merebahkan dirinya di tempat tidur. Entah kenapa Joro merasa kesal di saat terpenting dia sama sekali tidak membantu. Namun, kebuntuan Joro menghilang saat dia bertemu kembali dengan Jose. Alhasil Joro curcol bagaimana menambah para pengunjung perpustakaan. Lantas Jose bersedia membantu mengatasi masalah Joro. Sehingga sepulang sekolah keesokan harinya, Jose membawa kedua temannya, yaitu Sakuraba Momo yang merupakan ketua OSIS SMA Tosobu. Dia memiliki panggilan Cherry. Dan juga Kusami Runa, teman masa kecil Jose yang mempunyai nama kecil Tsukimi. Sewaktu Cherry, Tsukimi serta Joro saling menatap, ketiganya menyadari bahwa mereka pernah bertemu. Setelah itu geng Jose pun berkumpul dengan geng Joro. Sewaktu melihat Pensi, Jose amat senang. Ternyata Jose, Cherry maupun Tsukimi adalah teman SMP-nya Pensi. Akan tetapi Pensi tampak canggung berpapasan dengan Jose. Sesudah itu Jose dan kawan-kawan memberikan ide kepada Cosmos and the Gang cara mengelola perpustakaan. Karena hari sudah larut, pembahasan akan dilanjutkan di esok harinya. Di kesempatan itu Cherry serta Tsukimi mencoba mendekatkan Jose kepada Pensi. Melihat Pensi tidak nyaman, Asurano bergegas mengajaknya pulang bareng. Kemudian Jose memilih pulang duluan, sementara Joro dan juga yang lainnya nongki di kafe. Di kesempatan itu Cherry dan kawan-kawan meminta bantuan kelompok Joro untuk menjodohkan Pensi dengan Jose. Karena Jose menyukai Pensi, tetapi geng Joro menolaknya. Meskipun demikian, Cherry maupun Tsukimi tidak marah. Keesokan harinya, Joro bertanya mengenai Jose kepada Pensi. Lantas Pensi mengatakan bahwa Jose menyukai dirinya. Penggemar Jose meminta Pensi berpacaran dengannya. Namun Pensi menolaknya, tetapi Jose tetap berada di sisinya. Hanya untuk melindungi Pensi, Jose rela menahan perasaannya. Sontak saja Joro sadar maksud ucapan Jose kala itu adalah mengutamakan orang yang disukai walaupun diri sendiri terluka. Meski demikian, Pensi tidak suka kebaikan Jose yang menyakiti orang lain. Karena Jose selalu menolongnya, Pensi tidak bisa mengatakan hal itu. Kemudian Joro mengatakan dia akan membantu Pensi. Pensi juga berujar dia akan mengatasi masalah itu menggunakan caranya sendiri. Selanjutnya Pensi merasa tidak nyaman dengan kehadiran Jose di dekatnya. Apalagi Cherry dan juga Tsukimi selalu mendukung Jose. Sementara Joro dan kawan-kawan tidak bisa menghentikan geng Jose. Mengetahui permasalahan itu, Sun mengambil alih suasana. Keesokan harinya Pensi menginfokan bahwa Sun menyatakan cinta kepadanya. Bila tim baseball SMA Nishizutake menang di final, maka Pensi akan jadian dengan Sun. Sontak saja semuanya auto kaget. Di momen itu Pensi meminta Joro sementara waktu tidak boleh mengunjungi perpus. Menurut Pensi, Joro merepotkan, padahal hati kecilnya tidak ingin berkata seperti itu. Namun Pensi terpaksa melakukannya demi mengeluarkan Joro dari masalahnya. Namun hal itu membuat Joro sedih. Kemudian Sun berbicara empat mata dengan Joro. Secara tegas Sun mengatakan dia memang ingin berpacaran dengan Pensi. Sun berkata dia hanya perlu melakukan apa yang seharusnya dikerjakan, begitu pula dengan Joro. Pembicaraan keduanya didengar oleh Tsubaki, sehingga saat di warung Tsubaki meminta Joro bertindak. Hanya Joro lah yang bisa menyelamatkan Pensi dari Jose. Sepulang kerja, Joro disamperin oleh Sansakua. Sansakua meminta pujaan hatinya bertindak seperti biasanya. Entah kenapa, perkataan Sansakua menyadarkan Joro. Berkat itu, Joro memiliki keberanian mampir esok harinya ke perpustakaan. Di saat Pensi didesak oleh pernyataan cinta Jose, datanglah Joro menentang. Alhasil Jose bersedia bersaing dengan Joro, meski taruhannya tidak boleh mendekati Pensi lagi bila kalah. Siapa yang menerima jepit rambut terbanyak akan memenangkan permainan. Lalu Joro merasa dia akan menjadi pemenang. Ternyata sekutunya malah memihak Jose, sebab Cosmos, Himawari dan juga Asunaro menyatakan cinta kepada Joro, sehingga ketiga gemoy memberikan jepit rambutnya kepada Jose. Sontak saja Joro panik mendapatkan cinta dari tiga wanita. Namun peluang menangnya berkurang. Akan tetapi Pensi senang bisa bersaing dengan teman dekatnya dalam memperebutkan Joro. Di momen itu Jose berujar dia tidak akan menyerah sebab susah payah dia bisa bertemu lagi dengan Pensi. Begitu juga Joro akan berusaha memenangkan permainan.
karena pertandingan belum usai, di mana poin final menyerahkan jepit rambut akan dilakukan di turnamen. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbos makin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa bosku!